Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada pelajaran pembuatan, perbaikan, pemeliharaan peralatan elektronika dengan Bu Andina, di mana hari ini kita akan belajar tentang metode-metode pelacakan kerusakan. Bagaimana kita memilih metode yang tepat untuk mencari kerusakan? Oke, yang pertama, silakan bagaimana ciri fisik rusaknya, apakah selalu terjadi demikian, kemudian bagaimana kondisinya, apakah ada penyalahgunaan, ataukah adakah kerusakan yang terjadi secara tiba-tiba, dan lain sebagainya. Penggunaan teknik yang cocok untuk masalah tertentu sangat efisien dalam proses troubleshooting. Ada beberapa teknik yang biasa digunakan, misalnya symptom function, yaitu untuk mengisolir kerusakan pada bagian tertentu, kemudian signal tracing, metode tegangan dan hambatan, half splitting, dan pemutusan lap. Dalam pelajaran hari ini kita akan membahas tentang symptom function dan signal tracing. Oke, kapan dan bagaimana menggunakan teknik symptom function? Ini sudah digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Saat kita menyalakan lampu belajar dan tidak menyala, maka akan diperiksa pertama kabel power yang terhubung atau terputus, kemudian lampu mati atau hidup. Jika masih tidak menyala, mungkin switchnya tidak bekerja dengan baik dan seterusnya. Dengan melihat gejala kerusakannya, dapat diperkirakan jenis dan letak kerusakan alat tersebut dengan mengetahui prinsip kerja alat dan berdasarkan pengamatan kerja alat. Oke, ini kita mengamati gejala kerusakan di mana gambar ditunjukkan pada layar. Kemudian pada gambar selanjutnya nanti itu ada ditunjukkan sejumlah masukan yang berbeda menuju satu keluaran. Oke, ini adalah gambar beberapa masukan yang keluar pada satu keluaran. Kemudian gambar selanjutnya menunjukkan prinsip kerja alat dengan satu masukan dan mempunyai beberapa keluaran yang berbeda. Jadi satu masukan tetapi ada multi keluaran. Selanjutnya yaitu kapan dan bagaimana menggunakan teknik signal tracing itu. Oke, jadi untuk menggambarkan ini signal tracing itu bisa dilihat pada gambar pada layar ya. Prinsip dari signal tracing pada suatu penguat sederhana. Generator sinyal dengan hambatan dalam memberikan sinyal input pada penguat dan dapat dilihat apakah penguat akan menguatkan sinyal DC, audio, video, atau IF. Amplitude dari sinyal input yang terukur pada V1 ketika diukur pada impedansi input, output dari penguat terukur oleh tegangan awal ketika diukur pada beban resistor. Dengan membandingkan pembacaan input dan output, kemudian tegangannya, kemudian dengan mengubah amplitude keluaran dari generator sinyal dengan variasi impedansi beban dan dengan merubah frekuensi generator sinyal. Dengan pengaturan yang sederhana ini, karakteristik yang penting dari penguat dapat diukur dengan sistem signal tracing pada amplitude dan frekuensi dari input ke output penguat. Oke, ada lagi metode signal tracing pasif, bisa dilihat pada layar selanjutnya. Oke, ini metode signal tracing pasif pada catu daya ya.
Oke, sedangkan ini merupakan metode signal tracing aktif radio FM. Bisa dilihat dan dibaca bagaimana cara kerja dari metode ini. Oke, ini cara pertama untuk mengetahuinya. Generator sinyal dihubungkan ke tuner RF dan antena dilepas. Biasanya seperti itu. Oke, dicek. Kemudian bila terdengar sesuatu maka dipindah ke sinyal generator pada keluaran penguat tengah. Nah, dan silakan dibaca di titik C sinyal normal berupa sinyal audio dan D itu sinyal generator untuk menggerakkan loudspeaker seperti itu. Oke, ini merupakan cara kedua sinyal tracing aktif radio FM ya. Bisa dibaca. Jadi kesimpulannya di sini, sinyal tracing memerlukan sinyal masukan pada daerah yang dicurigai dan dapat diukur keluarannya dengan teliti. Sinyal tracing selalu memerlukan sedikitnya satu peralatan tes dan pada umumnya dua. Oke, sekian pelajaran pembuatan, perbaikan, pemeliharaan peralatan elektronika pada hari ini. Silahkan kalian rangkum materi pada hari ini. Jangan lupa absen. Sekian dari Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.